Baik, teman-teman sekalian, kita sampai di bab yang ketiga. Bab yang ketiga ini kita akan bahas tentang second order differential equation atau persamaan diferensial orde 2. Ya. Persamaan diferensial orde 2. Seperti yang kita kenal pada bab awal ya, di bab tentang pengenalan ini, bahwa persamaan diferensial orde 2 ini artinya ini akan muncul gitu ya, muncul turunan kedua gitu ya. Muncul turunan kedua. Setelah kita kemarin di bab 2 membahas tentang first order, yaitu bab orde pertama, di bab yang ketiga ini muncul turunan kedua, yakni second order. Itu suatu persamaan diferensial yang di dalamnya memuat turunan kedua atau paling tinggi memuat turunan kedua. Nah, di bagian second order ini kita akan bahas kita akan mengklasifikasikan pada dua jenis ya. Yang pertama homogeneous equation with constant coefficient, gitu ya. Persamaan diferensial orde 2 yang homogen dengan koefisien konstan. Koefisien konstan. Nah, nanti kita akan punya suatu bentuk seperti ini, gitu ya. Kemudian nanti akan ada tiga kondisi, gitu ya. Ada tiga kondisi. Tiga kondisi ini yang masing-masing nanti akan punya general solution. Masing-masing akan punya general solution. Kemudian di jenis yang kedua yang akan kita bahas itu adalah tentang yang non homogeneous equation, gitu ya. Persamaan diferensial orde 2 yang non homogen. Dan di persamaan diferensial orde 2 non homogen ini ada dua metode untuk menyelesaikannya. Yang pertama ada metode undetermined coefficient atau koefisien tak tentu. Kemudian yang kedua ada metode variasi parameter, ya, metode variasi parameter. Nah, biasanya ya nanti akan kita temukan bagaimana bisa menyelesaikan solusi dengan menggunakan dua metode ini. Nah, ini garis besar yang akan kita bahas di persamaan diferensial orde 2. Nah, perlu saya ingatkan kembali bahwa persamaan diferensial orde 2 itu seperti yang kita kenal bahwa the highest derivative that appears in the equation is second derivative, ya. Then we classify it as second order, yaitu jika turunan tertinggi yang muncul pada persamaan diferensial adalah turunan kedua, maka kita katakan dia sebagai second order atau persamaan diferensial orde 2. Sebagai contoh gitu atau dalam bentuk umum gitu ya. Dapat kita tulis persamaan diferensial orde 2 itu dalam bentuk seperti ini ya. D kuadrat Y per dt sama dengan fungsi dalam T, Y, dan Y turunannya. Atau kalau mau yang lebih sederhana, tulisnya ini sama dengan Y double aksen sama dengan fungsi dalam T dalam Y sama Y aksen, ya. T, Y, Y aksen. Atau ini tulisan lainnya. Jadi kalau D kuadrat Y per dt itu sama dengan Y double aksen. Ya. Jadi persamaan diferensial yang di dalamnya memuat turunan tertinggi itu adalah turunan kedua, maka kita katakan sebagai persamaan diferensial orde 2. Nah, dan dia dikatakan linier jika, perhatikan linier jika kita bisa tulis persamaannya seperti bentuk berikut, ya, seperti bentuk berikut, di mana masing-masing variabel Y itu di setiap sukunya itu hanya memuat satu dan pangkatnya satu. Di sini ada Y double aksen, di sini ada Y aksen, sama ada Y. Sedangkan koefisien yang lain itu berupa fungsi dalam T. Ya. Jadi setiap suku yang memuat Y atau turunannya itu hanya itu linier. Jadi pangkat satu dan tidak ada Y aksen, tidak ada perkalian antara Y1 dengan Y yang lain. Jadi ini dikatakan linier. Oke. Nah,
ini beberapa contoh dari persamaan diferensial orde 2 gitu ya. Jadi contoh yang pertama y double aksen min y sama dengan 0 gitu ya. Kemudian ada y double aksen plus 5y aksen plus 6y sama dengan 0. Ya ini juga linear. Ini linear, semuanya ini linear ya, semuanya ini linear. Nah, kita perhatikan ya. Jadi turunan yang tertinggi yang muncul itu adalah y double aksen. Meskipun di sini ada e pangkat ada e pangkat min t, ya, tapi di sini tidak memuat y. Ya. Tidak, di suku ini tidak memuat y. Meskipun di sini ada t kuadrat, ada e pangkat 3t, dia juga dikatakan linear. Kenapa? Karena y double aksennya dan y aksen di suku-suku yang memuat y-nya linear. Suku-suku yang memuat y-nya linear. Oke. Ini beberapa contoh persamaan diferensial orde 2. Ya, turunan tertinggi yang muncul adalah turunan kedua. Nah, kemudian kita juga mengenal yang namanya homogenitas. Kita akan kenal yang namanya homogenitas. Kalau kita tulis kembali untuk persamaan diferensial linear orde 2, itu kan seperti ini ya, PT Y double aksen, GT Y aksen, RT Y GT. Jadi Y aksen sama Y double aksen koefisiennya berupa fungsi dalam T, ya, fungsi dalam T, ini linear, ya. Nah, kemudian persamaan diferensial orde 2 yang linear itu dikatakan homogen jika suku GT sama dengan 0. Jika ini sama dengan 0, maka nanti akan dikatakan linear, ya. Atau ditulis seperti ini. Ini disebut linear. Secara sederhana, teman-teman, dikatakan homogen jika setiap suku jika suku yang tidak memuat y atau turunannya itu sama dengan 0. Ya, jika suku yang tidak memuat y atau turunannya itu sama dengan 0. Jadi suku-suku yang lain itu ada y-nya, gitu ya, ada y atau turunannya. Sedangkan suku yang tidak memuat y itu sama dengan 0. Maka ini kita katakan sebagai persamaan diferensial linear yang homogen. Selain itu kita sebut sebagai non homogen, yaitu ada suku yang tidak memuat y dan dia tidak sama dengan 0. Ada suku yang tidak memuat y dan dia tidak sama dengan 0. Nah, contohnya ini ya, homogenes. Ya, contohnya yang homogenes ini ada y double aksen sama dengan y, atau bisa kita tulis y double aksen min y sama dengan 0. Di sini tidak ada suku yang tidak memuat y. Kalau ada suku yang tidak memuat y, tetapi dia 0. Jadi suku-suku yang tak 0 ini memuat variabel y. Sama ini juga suku-suku yang tak 0 ini memuat variabel y. Suku-suku yang tak 0 ini memuat variabel y. Ini dikatakan homogen. Kemudian yang contoh-contoh berikut ini dikatakan non homogen. Kenapa? Karena ada suku tak 0 yang dia tidak memuat y. Ini yang menjadikan dia tidak homogen. Di sini nggak ada y-nya. Ya, di sini nggak ada y. Sedangkan suku yang lain ada y. Termasuk juga ini ada t kuadrat, di sini nggak ada y-nya. Terus kemudian di sini juga ada suku yang tidak memuat y dan dia tidak 0. Sementara yang lain masih ada y-nya. Suku-suku yang lain masih ada y-nya. Ini suku ini ada y-nya, suku ini ada y-nya, ada y-nya, ada y-nya. Y atau turunannya ya. Ada tuh, y atau turunan. Nah, ini homogen dan non homogen. Nah, ini nanti kita pakai gitu ya. Kita pakai penggolongan ini kita pakai untuk menentukan solusi. Seperti yang saya bilang di awal, nanti akan ada dua bagian ya. Jadi homogen dengan koefisien konstan, kemudian non homogen. Dan secara keseluruhan nanti lebih khusus ini nanti yang linear saja. Linear. Secara khusus yang ini yang linear saja ya. Jadi dua homogen, kemudian yang satunya non homogen. Kita klasifikasi. Oke. Nah, saya ingatkan kembali, sama dengan yang persamaan diferensial orde 1, yang disebut dari solusi dari suatu persamaan diferensial itu adalah fungsi y dari t yang memenuhi persamaan. Seperti contoh gitu ya.
salah satu solusi dari Y double aksen min 4Y sama dengan 0 adalah Y sama dengan E pangkat 2T. Kenapa? Kenapa? Kita cek ya, karena di sini kita substitusi saja, kita tentukan saja, nanti kita substitusi ke persamaannya. Bagaimana caranya? Ya kita cek, gitu ya, kita cek. Kalau Y sama dengan E pangkat 2T, maka turunannya atau Y aksen itu sama dengan 2E pangkat 2T. Kemudian di sini karena di sini ada Y double aksen, maka kita juga cari turunan kedua. Y double aksen akan sama dengan 4E pangkat 2T. Nah, kita sudah punya ini, kita substitusi ke persamaan diferensial. Sehingga kita punya apa? Y double aksen min 4Y sama dengan 0. Y double aksen tadi kita punya 4E pangkat 2T. 2T dikurangi 4, Y-nya E pangkat 2T. Sama dengan 0. 4E min 2, 4E pangkat 2T dikurangi 4E pangkat 2T akan sama dengan 0. Nah, ini betul. Jadi, benar bahwa Y E pangkat 2T itu adalah solusi dari Y double aksen min 4. Itu ya. Contoh yang lain, kita ambil salah satu salah satu dari sini ya. Misalkan apakah ya apakah Y sama dengan E pangkat 2E pangkat T, saya hapus dulu. Apakah Y sama dengan 2E pangkat T solusi dari apa? Misalkan saya punya Y double aksen min 2Y aksen min 2Y aksen ini plus 2 min 3Y sama dengan 0. Apakah Y sama dengan 2E pangkat T solusi dari Y double aksen plus 2Y aksen min 3Y sama dengan 0. Kita cek ya, kita lakukan cek. Periksa, gitu ya. Kalau Y sama dengan 2E pangkat T, maka turunannya apa? Y aksen sama dengan 2E pangkat T juga. Gitu ya. Y double aksen juga 2E pangkat T. Karena kita tahu turunan dari E pangkat T itu adalah dirinya sendiri, yaitu E pangkat T. Koefisiennya tetap. Kita substitusi ke persamaan diferensial. Kalau Y double aksen ditambah 2Y aksen dikurangi 3Y sama dengan 0. Kita substitusi Y double aksen tadi 2E pangkat T ditambah 2 kali Y aksen 2E pangkat T juga dikurangi 3 kali 2E pangkat T sama dengan 0. Nah, kita dapat di sini 2E pangkat T ditambah berapa ini? 4 E pangkat T dikurangi 6 E pangkat T sama dengan 0. 2 ditambah 4 dikurangi 6 jadi 0 sama dengan 0. Nah, dari sini berarti jawabannya adalah benar. Nah, jadi benar bahwa Y sama dengan 2E pangkat T solusi dari Y double aksen plus 2Y aksen min 3Y. Kira-kira ada yang lain nggak ya? Ada solusi yang lain tidak? Ada solusi yang lain? Barangkali teman-teman bisa nyoba. Apakah Y sama dengan E pangkat min 3T, ya, Y pangkat
E pangkat min 3D atau Y sama dengan 3E pangkat min T atau Y sama dengan min E pangkat T gitu. Apakah ini solusi? Apakah ini solusi? Apakah ini solusi? Barangkali nanti teman-teman bisa cek gitu ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, eh, seperti biasa kita akan nanti kita tugas kita nanti akan mencari solusi dari persamaan diferensial. Tugas kita adalah mencari solusi dari persamaan diferensial. Dalam hal ini adalah persamaan diferensial orde 2. Nah, teman-teman, kadang-kadang di seperti yang di orde 1 kemarin, kita juga diberikan yang namanya initial condition atau value. Kalau di biasanya kalau di persamaan diferensial orde 1 misalkan Y aksen dikurang Y sama dengan 0, biasanya diberi Y0 sama dengan 1. Misalkan diberi situ. Ini dikatakan initial condition. Initial condition. Initial condition. Initial condition. Nah, ini kalau di orde 1 gitu. Kalau di orde 1 itu ada 1. Tetapi di persamaan diferensial orde 2 ya, di persamaan diferensial orde 2, the equation is given together with a pair of initial condition. Jadi di persamaan diferensial orde 2, nanti kita akan diberi dua inisial kondisi. Di samping T0 sama dengan Y0 juga diberikan Y aksen T0 sama dengan Y aksen Y0 aksen. Atau biasanya dikasih begini, gampangnya biasanya kadang-kadang juga dikasih begini, misal gitu ya, misal dikasihkan kondisi Y0 sama dengan 1 dan Y aksen 0 sama dengan 2 gitu, misalkan begitu. Jadi diberikan kondisi ini. Initial condition ini diberikan kalau kita diminta untuk mencari solusi khusus. Ya, solusi khusus. Biasanya diberikan. Oke. Nah, itu untuk gambaran secara umum terkait dengan persamaan diferensial orde